Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia Ibu Bapak Guru. Perkenalkan, nama saya Sujatno, calon guru penggerak Angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, akan menjelaskan korelasi materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, sebuah proses saling berkaitan antar materi yang menemukan sebuah kesimpulan untuk direfleksikan pada SMA Negeri 1 Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Ibu Bapak Guru yang berbahagia, berikut adalah sebuah pertanyaan pemantik. Ada 3 pertanyaan pemantik untuk menemukan sebuah korelasi, menemukan sebuah kesimpulan, dan menemukan sebuah refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ibu Bapak yang berbahagia, sebelum pemikiran Ki Hajar Menurut Dewantara saya, pembelajaran yang dibina oleh Pak Jatno, yang pertama adalah direfleksikan Pak Jatno dan mengajar dan disimpulkan, memberikan materi kemudian dengan asik dikaitkan, dan penuh energik. berikut Lalu yang kedua, Pak ini Jatno adalah sebuah dapat tayangan membangun suasana testimoni di kelas siswa sehingga saya tentang sebagai penerapan siswa model bisa pembelajaran merasakan pendidikan agama Islam kesenangan dan budi tersendiri yang di kelas pekerti dan tidak pernah merasa dengan bosan saat pembelajaran era Pak Jatno. Sekian, pada terima kasih. zaman digital. Menurut saya pembelajaran yang dibina oleh Pak Jatno, yang pertama adalah Pak Jatno mengajar dan memberikan materi dengan asik. Baik, itu tadi adalah bagian daripada testimoni, dan berikut kami sampaikan juga ini adalah salah satu observasi membaca, kemampuan anak dalam membaca ayat suci Al-Quran, sebuah penerapan nilai-nilai kebersamaan dalam membaca Al-Quran, dan juga nilai-nilai ketelitian, ketekunan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, itu tadi adalah bagian daripada testimoni, dan berikut kami sampaikan juga ini adalah salah satu observasi membaca, kemampuan anak dalam membaca ayat suci Al-Quran, sebuah penerapan nilai-nilai kebersamaan dalam membaca Al-Quran, dan juga nilai-nilai ketelitian, ketekunan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, itu tadi adalah bagian daripada testimoni, dan berikut kami sampaikan juga ini adalah salah satu observasi membaca, kemampuan anak dalam membaca ayat suci Al-Quran, sebuah penerapan nilai-nilai kebersamaan dalam membaca Al-Quran, dan juga nilai-nilai ketelitian, ketekunan dalam membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Baik, itu tadi adalah bagian daripada testimoni, dan berikut kami sampaikan juga ini adalah salah satu observasi membaca, kemampuan anak. Ibu Bapak Guru yang berbahagia, dari pertanyaan pemantik yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul ini. Yang pertama, menganggap siswa mengakses materi pada guru dan buku. Ini menjadi sebuah percayaan pertama, namun setelah membaca ini, ternyata anggapan guru yang seperti ini perlu diperbaiki lagi. Kemudian yang kedua, menampakkan kepemilikan, pengaruh pada anak atas keberhasilan siswa. Jadi seolah-olah saya memiliki kepemilikan, memiliki pengaruh pada anak atas keberhasilan siswa. Hakikatnya keberhasilan siswa adalah saling bekerja sama dalam mendidik, mengantarkan, menuntun bersama-sama bapak ibu guru yang lain, dan juga orang tua, dan juga lingkungan belajar dan lingkungan sekitarnya. Berikut juga
tentang anggapan siswa mengakses pada materi pada buku, yang kemudian bisa menjadi sebuah refleksi kita bersama bahwa para siswa sekarang mengakses materi dengan cepat, akurat, yaitu dengan era digital seperti sekarang ini, anak-anak dengan mudah mengakses internet, mengakses e-book, mengakses website-website yang representatif dalam untuk menemukan sebuah materi-materi yang dapat bisa menambah hasanah keilmuannya. Kemudian yang berikutnya menampakkan pemilikan pengaruh pada siswa ini juga bagian daripada untuk setiap siswa bisa mengakses keberhasilan, tentunya tidak dari Bapak Ibu guru yang lain. Berikut apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini. Yang pertama, menyadari potensi diri dan bakat setiap siswa. Sadar potensi diri dan bakat setiap siswa ini harus disadari oleh kita sebagai pendidik. Saya yakin anak itu akan berubah sesuai kodrat dan zamannya. Selalu bersikap menuntun dengan sabar dan ikhlas. Ini menjadi sebuah teladan selaras dengan Ingarso Suntulodo. Ketika kita berada di depan, karena kita berada di depan anak-anak, maka bisa menunjukkan sebuah sabar, menunjukkan sebuah sikap perilaku yang sabar dan perilaku yang ikhlas. Kemudian yang berikutnya, memahami gaya belajar siswa yang beragam. Tentunya satu siswa dengan siswa yang lain ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Tentunya ini menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menuntun anak ketika sudah mengetahui kekurangan, kelebihan di masing-masing murid. Kemudian yang berubah, proses pendidikan yang berpusat pada siswa. Ini tentunya setelah saya mencari sebuah referensi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata proses pendidikan yang berpusat pada siswa ini menjadi sebuah ruh, menjadi sebuah pengabdi kita sebagai guru yang berpusat untuk memberikan, untuk menuntun mencapainya keselamatan dan kebahagiaan selamanya atau kebahagiaan yang sesungguhnya. Ibu Bapak guru yang berbahagia, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merubah metode pembelajaran yang sebelumnya menggunakan klasik menjadi penyesuaian di zaman digital. Ini saya mencoba untuk menerapkan pembelajaran digital. Kemarin mencoba untuk menggunakan sebuah aplikasi-aplikasi yang online atau mungkin aplikasi-aplikasi yang berbentuknya bisa di-download. Ini diterapkan dalam kemarin saya menerapkan menemukan sebuah hikmah beriman kepada hari akhir. Di situ disebutkan kemudian anak menerapkan aplikasi itu atau menerapkan hikmah pada aplikasi tersebut. Kemudian yang kedua yang segera saya lakukan, pembelajaran yang menyenangkan berpusat pada siswa. Ternyata dengan menggunakan model atau metode di zaman digital diterapkan, anak ini semakin kreativitasnya muncul, semakin berbahagia dalam menggunakan gadgetnya, dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang tepat guna. Kemudian yang ketiga, mampu menunjukkan dan membimbing siswa atau murid sesuai dengan potensi dan kodrat pada zamannya. Ini membimbing anak hidup di era digital, ini merupakan sebuah bagian daripada tanggung jawab kita bersama sebagai guru, harus bisa mampu menunjukkan dan membimbing murid. Mereka sudah paham dengan aplikasi-aplikasi seperti Canva, seperti PixArt, seperti Pixel Lab dan lain sebagainya. Kita harus mampu, kita harus bisa mengoperasikan aplikasi-aplikasi itu ketika ada siswa-siswa yang membutuhkan penjelasan-penjelasan itu, karena ini sudah di zamannya. Ibu Bapak guru yang berbahagia, 3 pertanyaan pemantik ini saya mencoba untuk menjadikan sebuah refleksi dan menemukan sebuah kesimpulan.
bahwa ibu bapak guru tentunya harus dapat menuntun murid, menunjukkan sebuah jalan keselamatan, dan bisa memberikan sebuah dorongan atas semangat pada para siswa. Ibu bapak guru yang berbahagia, demikian tadi penjelasan singkat tentang korelasi atau hubungan antar materi dan menemukan sebuah kesimpulan, dan juga ada kaitannya, saling berkaitan, akan menjadikan sebuah refleksi kita bersama sebagai pendidik, sebagai para siswa, akan menemukan sebuah keselamatan, kebahagiaan, sampai dan seterusnya. Terima kasih. Salam dan bahagia ibu bapak guru hebat, guru bergerak serentak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.